Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah topik yang kayaknya di YouTuber tech luar itu lagi banyak diperbincangkan nih ya. Sebelumnya gue itu sempat nonton videonya dari MKBHD yaitu Can You Trust MKBHD. Abis itu gue juga nonton dari Hardware Unbox yaitu Bribes and Bullying to Prevent Bad Coverage, The Ugly Side of Review. Abis itu gue juga nonton dari J2Sen yaitu This is How Our Sponsorships Work and How They Don't. Dan ini semuanya kalau misalkan gue simpulin ya, misalkan lu belum nonton, sebenarnya semuanya itu videonya ngebahas soal reviewer itu bisa dipercaya apa enggak sih. Abis itu kira-kira reviewer itu dibayar apa enggak sih. Terus kira-kira reviewer kalau misalkan ngebahasnya yang jelek-jelek, dikritik abis-abisan, itu sebenarnya dibayar kompetitor, jujur, atau gimana sih? Atau emang suka aja ngejelek-jelekin barang? Argumennya dan pendapatnya setiap channel tentunya beda-beda. Ada yang bilang, iya kita ada kok sponsor, tapi sponsornya itu dalam bentuk seperti ini. Habis itu juga ada di Hardware Unbox juga ngebahas juga soal bad review, ngebahas soal ngekritik barang, habis itu impact-nya itu seperti apa dan lain sebagainya. Gue juga mungkin akan bahas itu ya dari sisi gaptek dan dari sudut pandang gaptek sendiri. Karena waktu itu juga sebenarnya buat yang belum tahu, di Indonesia juga sebenarnya nggak sedikit orang yang agak skeptis ya sama review-review Indonesia. Banyak juga atau nggak sedikit orang-orang yang biasanya suka bilang, ya gue lebih percaya sama reviewer luar gitu. Reviewer Indo ya paling reviewer Indo tuh bayaran semua gitu. Atau reviewer Indo tuh nggak ada yang jujur gitu. Bahkan sampai sempat ada meme-nya waktu itu di Lambe Hardware PC. Waktu itu gue sempat masuk juga gara-gara waktu itu ya di grup Facebook gitu atau di forum-forum itu banyak lah yang bilang kayak gitu. Reviewer nggak berani jujur. Habis itu ada di sini ada Gaptek, ada Nerd Review sama Jagat yang tepok jidat gitu. Maka dari itu juga sebenarnya gua di sini sih tujuannya nih ya untuk ngelurusin dari sudut pandang audience atau penonton atau pembaca review gitu, entah dari media online ataupun dari channel YouTube. Habis itu gue juga mau ngelurusin ke brand-brand yang mungkin emang nonton video ini, karena gue juga punya pengalaman soal terkait dari apa yang dibahas sama youtuber luar ini. Gue ngebahas ini juga nggak pakai skrip dan nggak pakai catatan apapun ya. Gue langsung kepikiran aja habis nonton semua video itu. Terus kayaknya gue juga harus bahas deh soal ini gitu. Karena menurut gue ini akan memperbaiki sistem. Karena menurut gue ini akan memperbaiki ekosistem itu sendiri dari sisi penonton, dari sisi media atau channel YouTube atau reviewer atau influencer yang memang ngebahas soal teknologi gitu, terutama untuk PC ataupun mobile gitu, terserah. Dan juga dari sudut pandang brand itu sendiri, bagaimana mereka bisa mensupport channel-channel YouTube atau reviewer. Yang kepikiran pertama sama gue, jadi reviewer itu memang kadang-kadang paradoks ya, atau bisa juga serba salah gitu. Kadang kita bilang barang A ini bagus, kita suka dibilangnya dibayar sama brand A. Nanti kita bilang barang B jelek, kita dibilangnya dibayar sama kompetitornya. Kayak begitu. Atau kadang kita dibilang, lu kerjaan cuma bisa jelek-jelekin barang doang, lu bla 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 gitu. Ini juga terjadi nggak cuma di reviewer PC aja sih gitu. Karena kemarin juga gue sempat ngeliat juga waktu itu di Lazy Monday juga waktu lagi nge-review game, dikasih rating bagus juga gitu, dibilangnya dibayar apa segala macam. Nah pertanyaannya adalah, reviewer itu beneran dibayar atau memang pure murni aja sih nggak dibayar sama sekali? Kalau di gaptek.id nggak tahu di channel lain ya, karena pastinya setiap channel atau setiap media itu pastinya regulasinya berbeda-beda. Untuk di gaptek.id sendiri, jujur aja, gue dibayar sama brand. Tapi bukan untuk opini gue dalam review sebuah produk. Biasanya gue dibayar itu karena waktu gue. Misalkan ada brand nih, misalkan brand apa, contoh misalkan Note 10 Plus. Gaptek bisa nggak ya lo bahas smartphone ini, tapi ditayangin di tanggal sekian. Kita akan bayar kamu di tanggal sekian. Gue akan terima bayarannya. Karena dibayarnya itu adalah untuk tanggalnya. Gitu. Misalkan produknya memang launching, bertepatan dengan launchingnya di tanggal segitu, gue akan terima bayarannya. Tapi gue nggak akan terima jika brandnya itu ngatur-ngatur
isi konten dari review gue, apa yang mau gue kulik, apa yang mau gue kritik dan lain sebagainya, itu nggak akan gue terima. Gaptek.id sendiri juga ngebuka red card, ya namanya red card, atau bayaran dari brand itu bukan dari konten review. Gue mungkin bisa kulik barangnya dari konten lain gitu. Contohnya mungkin seperti seperti T-Force kemarin ya. T-Force kemarin gue nggak dibayar sih, tapi gue cuma dikasih produknya doang. Contohnya seperti T-Force kemarin di T-Force Extreme ARGB, konten gue terakhir, itu yang gue bahas total sebenarnya bukan lebih ke produknya itu sendiri. Gue nggak mereview total, tapi yang gue kulik itu bagaimana kita nyari kecepatan RAM yang paling optimal buat AMD Ryzen. Di situ juga lu secara sadar nggak sadar akan ngelihat gitu, oh ternyata memang RAM-nya bisa di-push dan bisa di-overclock sampai segini loh gitu. Padahal memang pembahasan gue ya soal AMD Ryzen RAM-nya itu bisa sampai mana sekarang ini. Gue juga bisa transparan soal ini, kenapa? Karena gue sebenarnya juga memang agak nggak peduli ya. Karena menurut gue apa salahnya sih transparan soal keterbukaan Gaptek.id itu sempat dibayar sama siapa dan bersponsor sama siapa gitu. Contohnya lagi yang ngebayar gua itu juga gue sempat dibayar juga sama Gigabyte atau Aorus gitu. Gue dibayar sama Gigabyte atau Aorus itu faktornya adalah launchingnya B550. B550 Aorus Master konten gue itu, meskipun itu konten review, gue bisa bilang itu konten bayaran. Kenapa? Karena ada beberapa brand dari vendor motherboard nih ya, yang punya chipset B550, mereka semua pengen masuk ke Gaptek.id dan gue sangat seneng mereka semua pengen masuk dan pengen dibahas di Gaptek.id gitu, entah itu dari ROG, dari ASRock, dari MSI, dan juga dari Gigabyte gitu. Di tanggal launchingnya B550, gue pastinya nggak bisa naikin semuanya atau dari semua brand itu langsung di hari yang sama. Pertama, waktu gue nggak mungkin gue bisa ngerjain motherboard sebanyak itu ya, dan launch videonya atau tayangin videonya di hari yang sama, itu nggak mungkin banget dan waktunya nggak mungkin kekejar. Ya, jadi solusi dari Gigabyte adalah bisa nggak kalau yang ditayangin duluan itu Gigabyte. Soal pembahasannya terserah, lu mau ngebahasnya kayak gimana terserah. Ya udah, habis itu gue tinggal bilang, oke, motherboardnya apa? B550 Aorus Master. Oke, B550 Aorus Master. Habis itu gue bilang, motherboardnya boleh nggak gue giniin? Motherboardnya boleh nggak gue giniin gitu. Bahkan sampai gue copot VRM-nya pun boleh gitu. Dan produknya gue nggak dikasih juga, produknya dipinjem gitu. Dan sebagian produk memang ada yang minta di tanggal tertentu tapi gue nggak dibayar pun ada gitu. Contohnya misalkan review prosesor seperti AMD Ryzen. Seperti yang kalian tahu, review AMD Ryzen itu selalu rata-rata di seluruh dunia ya, itu tayangnya bersamaan. Apakah review-review itu dibayar karena tanggalnya itu sama? Belum tentu. Untuk review prosesor AMD Ryzen sejauh ini belum ada satupun media yang gue tahu ya dibayar sama AMD untuk nayangin reviewnya di tanggal yang sama. Loh, tapi kok kenapa bang? Kok penayangannya semuanya bisa barengan gitu? Kan nggak mungkin banget. Pertama gini, kita reviewer atau media atau channel YouTube itu pastinya pas lagi ngetes, kita bakalan bisa prediksi nih, ini barang bakalan nge-hype apa enggak. Jadi, kalau misalkan kita tahu ini pasti nge-hype, tanpa dibayar pun, channel YouTube, reviewer atau media itu pasti mereka akan kejar untuk tayang di hari itu. Kenapa? Cari traffic. Karena kita nggak dibayar, kita butuh traffic yang besar dari AdSense kayak gitu. Yang dimana sebenarnya AdSense pun memang nilainya nggak terlalu besar juga. Atau mungkin dalam penayangan review tersebut di tanggal yang sama bisa diselipin sponsor-sponsor lain, misalkan seperti pre-roll ads. Beberapa reviewer luar negeri biasanya mempromosikan e-commerce atau mempromosikan VPN dan lain sebagainya gitu. Atau kalau bukan pre-roll ads seperti itu, reviewer-reviewernya juga bisa menyelipkan product placement yang soft banget. Contohnya seperti gua dan ROG. Gaptek.id sejauh ini juga udah bekerja sama dengan ROG sebagai sponsor udah lumayan lama dan ini udah masuk ke tahun keempat. Jadi kalau kalian perhatiin, testbed yang gue gunakan itu biasanya selalu dari ROG. Dan gue nggak perlu mempromosikan itu terlalu dalam ya, tapi di sana kalian udah bisa ngelihat bahwa oh, Gaptek.id yang dipakai motherboardnya adalah ROG dan VGA cardnya adalah ROG kayak gitu. Atau misalkan gue lagi syuting seperti ini, gue taruh laptop di sini, kalian cukup ngelihat kalau laptop yang gue pakai sehari-hari memang adalah laptopnya ROG. Dan itu memang bagian dari sponsornya Gaptek.id. Jadi apakah reviewer itu dibayar sama brand? Yes, tapi dalam bentuk apa dulu? Untuk di Gaptek.id sendiri, gue dibayar
atau disponsorin sama brand itu hanya untuk sekedar product placement aja, atau gue dibayar dari waktu yang udah gue keluarkan. Waktu itu contohnya seperti yang tadi, seperti pas lagi B550 rilis, ada beberapa motherboard yang mau tayang, terus gue tiba-tiba nayanginnya Aorus duluan gitu, karena Aorus mau ngebayar gue. Dan itu gue bukan nawarin ke Aorus, bayar sini kalau mau tayang duluan, nggak gitu. Tapi memang mereka yang nawarin gitu. Loh bang, kok kenapa nggak ROG yang tayang duluan? Katanya ROG sponsor lo. Yes, ROG memang sponsor gue gitu. Tapi dalam kasus ini juga ketika Aorus nawarin, gue juga akan ngontak juga ke ROG. Gue akan bilang juga ke mereka gimana Aorus mau tayang duluan, berkenan apa enggak. Kalau memang berkenan, gue akan ambil itu. Tapi kalau nggak berkenan, mungkin akan ROG duluan yang tayang. Makanya kalau kalian perhatiin, review gue soal B550 dari brand ROG aja, itu tayangnya paling terakhir. Bahkan gue ngeduluin yang memang motherboardnya itu dari hasil Saweria, yaitu Galaxy X570M kemarin. Gue juga bersyukur sih, karena ROG masih seluas itu sama gue gitu, atau sama Gaptek.id gitu. Masih, ya udah kalau memang mau tayanginnya belakangan juga nggak apa-apa kok gitu, yang penting videonya naik bla 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 gitu. Dan gue juga nggak pernah diatur-atur untungnya sama ROG gitu. Dan kebanyakan dari brand komponen PC nggak terlalu banyak ngatur-ngatur ke Gaptek.id, makanya gue seneng untuk ngebahas konten PC dibandingin konten-konten lainnya. Oke, pembahasan selanjutnya itu mungkin soal bad review atau konten review tapi isinya itu kritik gitu, dan kritiknya mungkin agak keras kali ya. Nah sebenarnya konten untuk yang kritiknya pedes ini sempat gue lakuin dulu gitu di tahun 2017 kalau nggak salah, dan itu memang berdampak, itu sangat-sangat berdampak di Gaptek.id. Itu sebabnya kalau kalian perhatiin channel Gaptek.id, kalau misalkan lagi ngebahas laptop, kalian pasti sadar kalau review laptop di Gaptek.id itu brandnya itu aja. Loh kenapa bang sih kok reviewnya ROG mulu, reviewnya kok Acer terus, reviewnya kok HP terus, brand lain mana, Lenovo, Dell, dan lain-lain gitu. Lu dibayar ya bang sama ROG? Yes, gue dibayar sama ROG gitu. Tapi ada dampak kenapa brand-brand lain itu untuk brand-brand laptop itu nggak masuk ke Gaptek.id. Karena waktu itu gue juga memang sempat kasus dari kritik review gue. Di channel luar ini dibahas juga sama Hardware Unbox. Ada satu channel yang belum cukup besar juga, masih sekitar 60 ribuan subscribernya. Itu terkena dampaknya juga gara-gara dia ngekritik pedas. Efeknya apa sih bang? Ngekritik pedas ini kadang-kadang bisa jadi bumerang buat channel kita sendiri, sehingga kita nggak dapat lagi pinjaman barang. Loh terus berarti kalau kayak gitu susah dong bang buat nge-review yang netral-netral. Sebenarnya masih bisa dikulik dengan cara lain sih. Gue juga ngerasa tahun 2017 itu juga kesalahan buat gue. Meskipun sebenarnya gue masih punya rasa ya yang namanya kritik pedes atau enggak, itu kan sebenarnya untuk memperbaiki brand itu bikin produk di kedepannya nanti. Ya kan, pasti lu juga akan punya pikiran seperti itu. Tapi kadang-kadang ini juga kan suka jadi apa ya gitu, suka berdampak juga ke karir gua gitu. Misalkan nanti nggak ada brand sama sekali yang masuk ke gua untuk minjemin barang dan lain sebagainya ke Gaptek, itu juga kan akan berpengaruh juga kan ke umur channelnya dan juga karir gua sebagai reviewer. Akhirnya gua nemuin solusi lah, dimana solusi ini menurut gua paling tepat. Kalau misalkan barangnya itu ternyata nggak sesuai dan gua akan bisa kritik pedes soal ini, gue akan bilang dulu langsung ke brandnya, hey ini barangnya kayak begini, ini barangnya kayak begini, sepertinya gue nggak bisa naikin kontennya. Itu sebabnya ada beberapa konten yang gue dipinjemin barang atau bahkan dikasih gue barangnya tapi kontennya nggak naik, itu ada untuk sekarang. Kesalahan gue dulu adalah gue tetap naikin tanpa memberitahu brandnya dulu, dan sebenarnya gue juga nggak punya hak sepenuhnya untuk naikin kontennya. Itu sebabnya ketika mereka minta take down kontennya, gue masih rela untuk take down kontennya, karena ya itu gue barang boleh dipinjemin, bukan hasil beli sendiri, jadi hak konsumennya pun gue nggak punya gitu. Dan kedua, seharusnya memang gue kayaknya kalau mau kritik sebelum dinaikin, gue akan kritik duluan. Ada satu produk yang lagi bakalan tayang di Gaptek.id, dan ini gue dipinjemin barangnya, gue belum bisa sebut barangnya apa karena belum naik videonya. Itu juga sebelumnya ada beberapa trouble yang sepertinya gue nggak bisa kasih poin yang oke untuk barang ini gitu. Dan itu gue udah sempat bilang ke brandnya, dan mereka akan utak-atik di sana sehingga nanti pas launching bisa jauh terlihat lebih baik lah gitu. Dan atau iklannya diubah sedikit gitu cara marketinginnya untuk
mengiklankan produk tersebut nantinya gitu, yang dimana nanti diiklaninnya juga bukan di Gaptek juga. Karena yang gue kerjain di gaptek.id sebenarnya itu simple untuk ngebahas barang. Yang diiklankan itu apa? Misalkan ada sebuah laptop diiklankan, laptop kita murah dan bisa main game, ya gue akan tes main game. Kalau main game yang ngaco ya gue akan kritik. Sesimpel itu sih sebenarnya. Dan itu juga yang gue lakuin dulu di tahun 2017. Mungkin beberapa dari lo tahu ya bahwa laptopnya itu adalah HP 14 ya. Tapi gue bukan dapat laptop itu dari HP, melainkan gue dapat dari AMD Indonesia, yang dimana sampai detik ini gue nggak pernah juga dipinjemin sampel oleh AMD Indonesia untuk beberapa laptopnya AMD. Kalaupun ada laptopnya AMD seperti ROG G14 atau laptop-laptop HP lainnya, itu gue langsung dapat dipinjemin dari brandnya langsung. Tapi bukan berarti ini nggak berdampak. Setelah waktu itu gue bermasalah ya, yang dimana sebenarnya masalahnya waktu itu gue bukan dengan audience, tapi masalah gue itu lebih ke brandnya itu sendiri. Itu ada berdampak ke beberapa brand. Meskipun HP waktu itu masih bisa banget diajak ngobrol dan HP sampai sekarang masih berhubungan baik dengan Gaptek.id. Tapi brand lain bahkan yang jarang masuk ke Gaptek.id itu sendiri aja, itu semakin mundur. Itu sebabnya kalian nggak pernah ngelihat brand yang lainnya kan yang masuk di Gaptek.id. Yang padahal sebenarnya waktu itu yang gue kritik laptopnya HP masih oke-oke aja. Tapi brand lain banyak yang ketakutan gara-gara mungkin takut sama omongan gua. Kayak gitu. Tapi itulah efek dari bad review. Sebagian mungkin kalau dari penonton, justru dari penonton itu menganggapnya, wah lu kalau nge-review ngasihnya kritik-kritikan yang jelek-jelek aja lu. Biasanya dibilangnya lu cuma bisa jelek-jelekin barang, atau yang kedua lu dibayar ya sama kompetitor. Dan pertanyaannya adalah, apakah Gaptek.id pernah dibayar untuk menjelek-jelekan produk lain? Misalkan gue dibayar ROG, tolong jelekin MSI gitu. Gue nggak pernah melakukan itu dan gue nggak tahu kalau di channel lain ada apa enggak. Tapi semua bad review yang pernah gue keluarin itu semuanya memang pure opini gue gitu. Makanya sekarang ini kalau memang mau dibahasnya total sampai kritiknya pedes sekalipun juga gue sangat-sangat transparan. Gue akan bilang ya silakan nyumbang aja pada patungan, kita beli barangnya gitu. Kenapa? Kalau kita beli barangnya, kita punya hak konsumen, kita bisa kritik seenak-enaknya kita, gitu. Gue juga berani aja untuk ngomong waktu itu Galaxy X570M nggak usah dibeli motherboard ini. Karena gue udah beli motherboardnya, lu jangan sampai juga beli motherboard ini karena ya udah gue tes hasilnya kayak begitu, hasilnya jelek ya udah gitu. Dan apakah itu menutup kemungkinan nantinya Galaxy akan masuk ke gue atau enggak, bakalan minjemin barang apa enggak? Atau bakalan bersponsor ke Gaptek.id apa enggak, tergantung dari Galaxy-nya sendiri. Galaxy kira-kira gimana gitu, apakah Galaxy-nya jadinya kesannya baper gitu, terus jadinya oh jangan kalau ke Gaptek nanti pasti cuma dikritik-kritik kayak begitu doang. Enggak juga sebenarnya gitu, padahal kan gue juga bilang gitu kalau Galaxy adalah salah satu brand favorit gue di VGA Card, apalagi di seri Hall of Fame-nya gitu. Tapi untuk di motherboardnya yang X570M gua big no. Dan kalau misalkan Galaxy tiba-tiba nawarin terus jadi sponsornya Gaptek.id gitu, wah tergantung. Gue juga belum bisa tiba-tiba main terima begitu aja. Misalkan Galaxy minta testbednya diganti ya pakai motherboardnya Galaxy gitu, untuk motherboard AMD-nya diganti pakai X570M-nya Galaxy gitu, gue juga nggak bisa terima gitu. Karena ya gue nggak bisa pakai dengan optimal dari motherboard itu. Kenapa ROG gue bisa terima? Karena motherboardnya ROG bisa gue gunain dengan optimal. Untuk pengujian memori gue bisa pakai optimal untuk overclockingnya. Jadi untuk OC memori kit apapun nanti yang masuk ke situ ibaratnya banyak yang bisa dituning lah gitu untuk ngelihat potensinya sejauh apa gitu. Karena motherboardnya punya kualitas yang oke menurut gue gitu. Tapi lu bayangin gimana kalau testbed gue pakai X570M sementara tiba-tiba gue dapat kit DDR4 4000 yang dimana gue harus lihat potensi memori clocknya bisa sejauh apa. Sementara motherboardnya aja nggak capable gitu. Jadi tergantung. Kalau disponsorin sama brand untuk testbed itu juga tergantung produknya bisa dipakai dengan baik apa enggak gitu. Jangan main asal bayar aja, asal pasang aja, terus gue makainya juga nggak optimal gitu. Dan penonton gue juga nggak bisa ngelihat barang ini bagus apa enggak gitu. Sebenarnya kan dengan menggunakan testbed gini aja, kayak motherboardnya ROG gue pajang aja gitu tiap hari, gue pakai buat review memori, gue pakai buat review CPU, gue pakai buat review cooling. Itu kan kalian sebenarnya udah bisa nerka-nerka loh. Ternyata motherboard yang dipakai Bang Suki oke juga ya. Setiap dia OC memori dia bisa jalan segini, bisa jalan segini, bisa jalan segini. Oh ternyata bagus ya. Tanpa gue review motherboardnya pun lu pasti bakalan beli gitu.
Contohnya kayak ROG Crosshair 8 Hero. Crosshair 8 Hero ini nggak pernah gue review. Oke, jadi kesimpulannya gimana soal topik pembahasan ini? Oke, pertama, reviewer itu dibayar apa enggak? Jawabannya adalah yes, reviewer itu dibayar. Terus pertanyaan kedua adalah untuk kesimpulan kali ini. Jadi reviewer itu boleh atau enggak dibayar? Menurut sudut pandang Gaptek.id, reviewer dibayar itu menurut gua ya nggak masalah. Ada sesuatu yang dia kerjain, ada effort yang dikeluarin, ada waktu, tenaga yang memang dikeluarin, sehingga bahkan untuk dibayar pun menurut gua nggak masalah. Yang masalah adalah ketika misalkan ada seorang reviewer, mereka dibayar tapi harus di framing sebagus mungkin, angka benchmarknya diubah gitu. Misalkan tadinya Cinebench R15 nya cuma 700, tapi tiba-tiba brandnya bilang kita bayar ya, tapi keluarin benchmarknya pas bikin chart skornya 1000 gitu. Wah, gitu kan nggak bener juga gitu ya. Jadi reviewer nggak apa-apa dibayar gitu, tapi kalau misalkan opininya yang dibayar, pesannya yang dibayar, itu salah. Tapi kalau dibayarnya adalah ada misalkan dari segi waktu tadi, atau misalkan ada bundling promosi di e-commerce yang memang harus disampaikan, itu masih nggak apa-apa juga gitu. Gue pun nerima itu. Oke, jadi reviewer dibayar apa enggak? Iya, reviewer dibayar. Boleh nggak sih reviewer dibayar? Boleh, dengan catatan tertentu. Abis itu review jelek itu udah pasti dibayar kompetitor apa enggak? Untuk di Gaptek.id enggak, review jelek ya jelek aja barangnya. Kalau emang mau reviewnya bagus, nggak usah bayar reviewer. Mendingan budgetnya keluarin buat bikin barang yang lebih bagus. Dan menurut gue brand juga kayaknya nggak perlu baper-baper amat lah ya kalau misalkan ada reviewer yang ngekritik soal barangnya gitu. Bahkan gue lihat hampir nggak pernah reviewer ngekritik barang itu pedesnya sampai parah banget gitu. Kayaknya masih bisa ditoleransi banget. Jadi gue rasa brand juga harus mulai buka mata lah. Kayaknya ekosistem ini juga harus diubah ya, biar brand tuh nggak pilah-pilih. Oh, ke channel ini aja lah, channel ini biasanya bahasnya baik-baik terus, channel ini nggak usah gara-gara dia kritik-kritik terus gitu. Sebenarnya nggak perlu kayak begitu juga sih. Soalnya kan gini, kalau misalkan kita bikin konten, gue mau bikin konten yang positif, isinya positif semua pun bisa-bisa aja gitu. Karena gue tinggal framing, ya kan? Tapi dikemasnya bukan dalam bentuk review, udah itu bisa gitu. Kalau misalkan semuanya nanti kemasnya jadi kayak gitu, hanya jadi konten kreatif aja, terus yang full review ini nih, yang kerjaannya bikin konten full review, yang sampai ngekritik ke dalam-dalamnya itu nggak ada, nanti yang ada, ini media-media review bakalan jadi mati lagi, meskipun ini udah di era digital. Karena itu yang terjadi di media cetak dulu, yang dimana media cetak saat itu sebenarnya mati bukan karena media online juga, tapi media cetak saat itu akhirnya semuanya ujung-ujungnya jadi katalog harga doang. Sehingga nggak ada lagi yang beli karena udah nggak ada pembahasan yang menarik gitu. Udah nggak ada kritiknya, udah nggak ada edukasinya. Cuma dikasih lihat, ini ada barang ini, speknya ini, harganya ini, semua jadi katalog harga saat itu media cetak. Ujung-ujungnya orang jadi nggak ada yang beli. Nah, ini di konten video juga seperti itu. Supportnya di konten video di channel YouTube gitu, reviewer gitu, atau di media online, itu supportnya memang dari brand dan juga dari traffic. Ketika brandnya nggak nge-support sama sekali gitu, terus akhirnya channel YouTube dan media online itu juga ujung-ujungnya cuma jadi katalog harga doang, otomatis trafficnya pun nggak akan ada dan akhirnya nggak punya penghasilan sama sekali dan akhirnya tutup. Akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi konsumen yang mau beli barang dari brandnya juga mungkin jadi kesulitan mau beli yang mana, ya kan? Exposure dari brandnya juga bakalan jadi kurang. Otomatis semuanya bakalan berdampak dan turun. Makanya kalau misalkan ada konten, mau itu kontennya soal kritik, mau itu kontennya produknya lagi bagus, untuk brand juga telan aja, nikmatin. Anggap aja semuanya itu feedback yang bagus untuk kalian bikin produk-produk selanjutnya. Dan untuk penonton-penonton juga support reviewer-reviewer Indonesia, karena gue juga kurang setuju kalau misalkan ada orang yang bilang gue lebih seneng nonton reviewer luar karena reviewer luar lebih jujur apa segala macam gini. Support reviewer Indonesia, karena reviewer Indonesia juga nggak semuanya buruk. Banyak reviewer Indonesia yang bagus, yang jujur, independen, nggak hard selling dan lain sebagainya gitu. Kalaupun punya sponsor, mereka akan kemas itu secara edukatif dan baik, sehingga hasil video bersponsornya juga masih tetap informatif dan edukatif ke kalian semua. Makanya support aja reviewer Indonesia gitu, karena gue juga ngerasanya teman-teman reviewer
Indonesia yang lain banyak banget yang bagus-bagus dan lebih bagus dari gua gitu. Bahkan gue juga ngerasanya masih cuman sebatas channel YouTube review yang mediocre aja gitu, dan semoga sih gue masih tetap bisa mediocre kayak gini sih. Gue nggak terlalu berharap Gaptek.id itu bisa jadi nomor 1 paling gede se-Indonesia, enggak, karena menurut gue kalau gue udah paling gede kayaknya gue akan lebih sulit untuk ngomong seperti ini. Makanya gue tetap ada di tengah-tengah aja, gue nggak apa-apa gitu. Yang penting gue masih bisa ngomong enak-enaknya gue gitu, dan gue juga nggak terlalu bermasalah ketika nggak terlalu banyak brand yang masuk ke Gaptek.id, karena gue yakin banget penonton-penontonnya Gaptek.id itu masih banyak yang loyal dan masih banyak yang selalu support Gaptek.id. Karena faktanya aja di Saweria aja itu lu semua pada patungan untuk beli satu motherboard doang, yang dimana lu saking penasaran ya sama si Galaxy X570M kemarin. Dan sekarang juga kemarin gue live itu dalam satu hari gue bisa ngumpulin 2 juta rupiah. Bayangin aja 2 juta. Gue live itu 3 jam, semua pada support gitu biar Gaptek bisa ngebahas produk lagi nih buat beli barang lagi gitu. Jadi gue nggak terlalu masalah juga lah kalau misalkan ada brand-brand yang blacklist gue apa gimana gitu. Mungkin gara-gara video ini atau dari video kemarin-kemarin gue sama sekali nggak bermasalah, tapi ini masukan nggak cuma untuk brand tapi untuk kalian juga yang nonton gitu, dan juga pembelajaran juga buat gue untuk ngebahas produk itu harus seperti apa sih gitu. Kalian juga mungkin boleh kritik gue, boleh silakan bang, kalau ngebahas tolong bahas ininya juga silakan gitu. Karena gue sih nerapin kebebasan berpendapat aja lah ya, demokratis aja gitu. Gue bisa nggak setuju dengan beberapa reviewer gitu, mereka juga bisa nggak setuju dengan gue, tapi ya gue nggak apa-apa gitu. Bahkan gue juga kadang suka nggak setuju dengan beberapa statement dari reviewer luar gitu, tapi ya nggak apa-apa karena masih banyak video-video mereka, konten-konten mereka yang gue setuju dan gue seneng gitu lah. Udah kepanjangan lah gue rasa video kali ini, mungkin segitu aja. Tinggalin komen di bawah kritik gue, kritik brand, dan kritik penonton juga harusnya kayak gimana. Kasih pendapat lo masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian, follow sosial media gue kalau lo kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Supki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.